Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa dan pemirsa channel YouTube. Selanjutnya kita masuk ke bab 5. Mata pelajaran informatika. Pas kali ini saya baru ngajar di kelas 10 MPLB 3 tahun pelajaran 2023-2024. Pertanggal 10 November, pas hari pahlawan. Hari pahlawan, bener ya? Hari pahlawan. Pada bab 5 kita akan memasuki bab coding, analisis data. Jadi siap memutar otak. Peserta didik mampu memahami aspek privasi dan keamanan data, mengumpulkan data secara otomatis dari berbagai sumber data, memodelkan data berbagai bidang, menerapkan siklus pengolahan data, pengumpulan, pengolahan, visualisasi, analisis, interpretasi, dan publikasi. Dengan menggunakan perkakas TIK, perkakas itu maksudnya tool ya, ora perkakas ora kaya perkakas tukang ngono ndak ya, tapi tool. Dengan menggunakan tool TIK yang sesuai serta menerapkan strategi pengelolaan data yang tepat guna dengan mempertimbangkan volume dan kompleksitasnya. Tujuan pembelajaran. Pada bab ini melalui diskusi, demonstrasi, dan eksplorasi kalian diharapkan mampu 1. Memahami informasi digital dengan baik. 2. Memahami privasi dan keamanan informasi digital dengan baik. 3. Memahami ancaman informasi digital dengan teliti. 4. Membuat keamanan informasi digital dengan baik. 5. Memahami pemodelan data dalam berbagai bidang dengan baik. 6. Memahami metode pengumpulan data secara otomatis dari berbagai sumber dengan baik. 7. Menerapkan siklus pengolahan data mulai pengolahan, visualisasi, analisis, interpretasi, dan publikasi dengan menggunakan perkakas atau tool TIK. 8. Menerapkan strategi pengelolaan data yang tepat guna. Peta materi yang diajarkan pada bab analisis data informasi digital. Penerapan keamanan sederhana, pemodelan data, pengumpulan data. Pada bab berikut ini akan dijelaskan seputar informasi digital dan data. Apakah kalian pernah mendengar istilah informasi digital? Bagaimana memastikan bahwa informasi digital itu aman dari berbagai ancaman? Kemudian berkaitan dengan data. Bagaimana data itu diperoleh, ditafsirkan serta dimodelkan? Berbagai macam aktivitas atau kegiatan yang kalian lakukan atau kerjakan secara tidak langsung membutuhkan dukungan terhadap sebuah data. Sehingga kumpulan data ini bisa menjadi sebuah informasi dan dapat diuji atau diperiksa validitasnya. Apakah sebelumnya kalian pernah mencoba mengumpulkan data dengan memanfaatkan platform digital? Pada bab ini akan dibahas bagaimana kalian dapat mengetahui tentang informasi digital, melakukan keamanan pada data dan metode pengumpulan data. Informasi digital. Saat ini sangat banyak informasi yang memproduksi data, bahkan sebaliknya terdapat beberapa perangkat yang membutuhkan data untuk diolah dan dijadikan informasi. Sebagai contoh, kalian perlu memahami hal-hal berikut sebagai acuan untuk memperoleh data. 1. Internet. Kalian sudah menyadari bahwa akses internet saat ini begitu mudah untuk didapatkan di platform apapun dan area manapun. Hal ini terlihat pada informasi yang diperlihatkan dari internet sangat tidak terbatas. Bahkan di beberapa kota besar di Indonesia saat ini sudah mulai terpasang jaringan internet 5G. Pengguna internet dapat melakukan pencarian apapun mulai dari hal-hal positif maupun negatif di dalam internet. Dalam hal ini tentunya kita berharap agar pengguna untuk bijaksana dalam berselancar di dunia internet. 2. Media sosial. Media sosial adalah media yang digunakan oleh pengguna satu dengan yang lain melalui forum diskusi, interaksi, saling berbagi hal secara virtual yang bersifat daring.
Media sosial memiliki ciri-ciri pesan yang tersampaikan bersifat bebas dan cenderung lebih cepat dari media yang lain dan dilakukan oleh dua atau banyak orang dalam jangkauan yang tidak terbatas. Jika dulu media yang digunakan adalah radio, koran, dan televisi, tentunya akan membutuhkan modal dan tenaga kerja yang besar dalam memanajemen informasi-informasi yang disebarluaskan. Sementara saat ini dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, media sosial menjadi alternatif bagi semua orang dan lebih cepat tersampaikan kepada para pengguna yang tertarik dengan konten yang dibuat. Cukup bermodalkan internet, kemampuan dalam memodifikasi atau mendesain sebuah konten, dan bahasa yang mudah dicerna sudah sangat cukup untuk menarik pengikut. Contoh media sosial yang tren sampai dengan saat ini meliputi Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, dan lain-lain. 3. Komunikasi. Komunikasi adalah suatu aktivitas di mana seseorang atau beberapa orang, organisasi, dan masyarakat yang menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Komunikasi ini juga menjadi salah satu penyumbang untuk diperolehnya data, entah secara langsung tatap muka maupun digital seperti SMS, telepon, rekaman media, dan lain-lain. 4. Informasi digital. Perlu diketahui bahwa informasi digital tidak hanya dideskripsikan pada kata-kata dan angka. Apapun yang dapat dilihat atau didengar dapat dijadikan media digital, sehingga informasi ini dapat mencakup musik, gambar bergerak, atau foto karya seni. Gambar 5.3 Ilustrasi media sosial. Sumber, Ekalip, Flaticon, 2021. Gambar 5.4 Ilustrasi komunikasi. Sumber, Freepik, Flaticon, 2021. Gambar 5.5. Ilustrasi informasi digital. Sumber, Flat Icons, www.flaticon.com. Ciri-ciri yang perlu diperhatikan dari informasi digital adalah sebagai berikut. A. Dapat diproduksi ulang. Tidak seperti buku fisik, foto atau rekaman audio analog. Objek informasi digital dapat disalin beberapa kali yang mana tanpa kehilangan atau mengurangi struktur atau kualitas informasi. Sebagai contoh, sebuah berita pada surat kabar yang beredar di masyarakat tidak akan bisa diubah. Sementara berita pada sebuah situs dapat diproduksi dan diterbitkan kembali. B. Mudah dibagikan. Karena informasi mudah disalin dan juga mudah didistribusikan dengan biaya rendah, informasi digital dapat dibagikan dengan lebih mudah daripada semua jenis informasi analog di masa lalu seperti televisi, radio atau koran. Di dunia nyata, menyiarkan informasi memiliki biaya yang mahal dan masih memerlukan sarana dan komitmen tertentu. Sementara teknologi seperti email dan situs web memungkinkan penyiaran ke banyak orang dengan sangat mudah. C. Fleksibel. Berbagai jenis informasi yang berbeda dapat direpresentasikan secara digital, seperti gambar, film, teks, atau suara. Informasi digital bahkan dapat digunakan untuk mengontrol pergerakan di dunia fisik melalui aktuator yang dikontrol secara digital. D. Mudah dimodifikasi. Informasi digital dapat dengan mudah dimanipulasi. Artinya dalam memodifikasi sebuah media seperti gambar adalah hal yang mudah. Sebagai contoh dengan mengubah warna rambut dari hitam menjadi putih, menambahkan beberapa nada ke komposisi musik, atau menghapus dan menambahkan teks ke dokumen. Hal ini yang menjadikan informasi digital lebih mudah dimodifikasi. Kalian bisa memahami ciri-ciri dari informasi digital. Namun, perlu kalian ketahui bahwa informasi digital meskipun mampu menjadi alternatif dalam penyampaian sebuah informasi, kalian harus tetap dalam aturan yang baik dan bijaksana dalam menyampaikan atau menerima informasi secara digital. Keterangannya, informasi digital lebih mudah dan lebih praktis, ya. Bisa lewat email,
lewat WA, Facebook. Nah, terkadang WA kalian dikirimi informasi promosi, bener ya? Kok bisa? Karena kalian pernah mendaftarkan email ke apa, gitu ya. Terkadang dulu ada yang ngasih hadiah kecil itu loh ya, gue tutup gitu loh ya, atau tutup ballpoint atau apa gitu ya, atau ballpoint hadiah minta nomor HP. Pernah enggak? Kalau kalian di mall-mall biasanya ada seperti itu. Saya pernah, tak kasih nomor sing kobong. Kejam. Kenapa? Tahu kalau nomor ini akan digunakan untuk media promosinya ya. Media promosi apa? Terkadang kan kita tidak tertarik promosi ngebak-ngebaki HP. Nah, saya kasih nomor yang hangus ya, yang penting dapat hadiah gift kecil ya. Di mall-mall biasanya di Semarang akan ada seperti itu ya. Kita wah ono gratis apa ya. Kita kan suka yang gratis kan? Ya. Kita lanjut. Cuma nanti kalau kalian ada dari email, dari WA atau dari Facebook yang sekiranya ada file-file yang mencurigakan atau link-link mencurigakan, jangan diklik karena kebanyakan bisa membobol ya, bisa membobol dan mengambil alih. Kan sudah ada banyak kan WA diambil alih ya, gara-gara itu ada undangan nikah ya, ada foto undangan. Nah, itu kamu klik menginstal aplikasi itu bisa meremote HP-mu. Kalau HP-mu ada mobil banking dan sejenisnya akan bisa diambil alih. Tapi kalau HP-mu ra ono apa-apa kaya kuwe, HP-mu kosongan ya, minimal diambil alih nomor WA-nya terus dikirimi, "Tolong saya isikan pulsa." Padahal pakai nomormu. Ya. Mau. Nah, banyak kan Bapak Ibu guru sini sering seperti itu. Ya, kita lanjut. 5. Identifikasi informasi digital. Penting bagi kalian untuk mengetahui tentang informasi digital. Kita bisa melakukan identifikasi dari berbagai macam platform untuk mencari kebenaran atau validnya sebuah informasi yang diterima. Berikut ini adalah macam-macam platform yang perlu kalian ketahui dan cara melakukan identifikasi informasi tersebut. A. Pesan elektronik, email. Pesan yang masuk ke kotak email secara tidak diundang dan tidak diketahui secara pasti pengirimnya perlu diidentifikasi agar terhindar dari bahayanya. Apa saja jenis spam email yang dapat diidentifikasi? 1. Email promosi. Tidak menjadi masalah jika akan melakukan promosi melalui pesan email. Namun, ketika promosi dilakukan berulang kali dan tanpa seizin penerima email ini menjadi suatu hal yang mengganggu. Normalnya, pesan promosi yang masuk ke kotak email sudah melewati persetujuan terlebih dahulu. Contohnya, sebelumnya penerima telah bersedia memasukkan alamat email untuk berlangganan info promo pada suatu toko online. Gambar 5.6 tangkapan layar email promosi. Sumber, Bima Laksana Putra, 2021. Jika kalian merasa terganggu terhadap pesan asing yang sering sekali mengirim pesan dan berencana untuk mematikan semua pesan informasi tersebut, kalian dapat melakukannya dengan cara menggunakan fitur unsubscribe. Gambar 5.7 tangkapan layar melakukan unsubscribe pada akun email asing. Sumber, Bima Laksana Putra, 2022. 2. Email phishing. Phishing adalah suatu tindakan penipuan di mana spammer mencoba mengelabui korban dengan pura-pura menjadi perusahaan ternama atau tokoh figur palsu yang memiliki tujuan agar korban tertarik dan menyetujui untuk memberikan informasi pribadi tanpa kecurigaan. Biasanya, kalian akan menerima email ini dengan bahasa yang baik dan menarik. Mulai dari subjek pesan, isi pesan, bahkan tanda tangan atau atas nama yang tampak asli sehingga kalian berpikir bahwa pesan tersebut bisa dipercaya dan ditindaklanjuti. Oleh karena itu, kalian tidak boleh terlalu percaya jika menemukan email yang meminta informasi sensitif, seperti alamat, nomor HP atau nomor rekening. Kalian juga bisa dengan memastikan bahwa email yang kalian dapatkan berasal dari alamat email yang benar atau valid. Hubungi kontak person pada perusahaan di situs resminya jika kalian menerima email yang mengatasnamakan perusahaan tersebut. Kalian bisa menanyakan informasi kebenaran dari pesan tersebut. 3.
Email penawaran hadiah. Penawaran hadiah secara tiba-tiba pada media informasi digital seringkali kalian menemukannya. Entah melalui sebuah situs atau bahkan pesan langsung melalui email pribadi yang dimiliki. Biasanya email ini dikirim dengan judul pesan, "Selamat. Kalian telah mendapatkan hadiah." Sementara kalian merasa bahwa sebelumnya tidak pernah mengikuti atau berpartisipasi dalam suatu event undian hadiah atau semacamnya. Pesan tersebut adalah pesan yang melanggar privasi, dan email seperti ini perlu diwaspadai. Jika kalian percaya dengan penawaran hadiah dari pesan tersebut dan menindaklanjutinya, tanpa sadari data pribadi kalian akan bocor dan menjadi data yang menguntungkan bagi pengirim pesan tersebut. Data informasi itu mampu menjadi alat bagi mereka untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. 4. Email penipuan identitas. Dalam penipuan identitas melalui email biasanya seorang spammer akan berpura-pura menjadi sosok yang dapat dipercaya oleh korban. Kemudian, mereka akan meminta bantuan yang bersifat mendesak dengan membuka layanan donasi atau semacamnya. Sehingga dengan perasaan iba kalian turut ikut dan menjadi donatur dengan mengirimkan uang kepada seorang pemilik yang fiktif. 5. Penipuan dalam bentuk lampiran. Kalian pernah buka Facebook, Instagram, atau yang lain ya, ada sedekah Quran. Ada enggak? Sedekah yatim, sedekah Palestina. Di mana? Facebook atau ada yang lain? Instagram ada juga. Saya sudah pernah buka Instagram, Facebook wis akeh ya. Apakah itu benar? Jangan buru-buru. Kemarin yang di ACT ternyata untuk teroris. Ya. Ketoknya bagus ya. Sedekah Al-Qur'an cuma dengan 5.000, 10.000 gitu kan? Wakaf Al-Qur'an, kalian telah membantu padahal dinggo teroris. Hati-hati. Ya. Apakah benar? Belum tentu benar, belum tentu salah. Kemarin yang ACT kemarin disalahgunakan kok ya untuk teroris. Hati-hati, kita biasanya wong sing males metu-metu kepingin infak ngono iku ya. Nek pengin infak piye? Ku sekolahan gak apa-apa ya. Barangkali, "Pak, saya punya uang lebih infak sekolah ya, ojo aku ya. Sekolah ya dhewek no BK ngono ya." Infak, Pak kerja burung kok ya. Hati-hati di email, di sosmed ya. Kalau saya di Facebook sering. Saya aja pernah ketipu di Facebook kok ya. Ingin menjadi pekerja Facebook, kepotong langsung 2 juta. Wah, ya Allah. Kenapa? Gara-gara saya punya kartu kredit. Kartu kredit kan rumangsaku ya, mendaftarkan kartu kredit ben engko untuk bayaran kerja di Facebook. Kan menggiurkan kan, Facebook dulu kan masih tenar-tenarnya. Masukkan nomor kartu kredit padahal belum setuju tidak transfer itu loh ya. Setelah kartu kredit nomor 4 digit terakhir dimasukkan, langsung terpotong. Saya bel call center, "Wah, enggak bisa ini. Apakah Anda menyetujui ini?" "Iya, enggak bisa, saya ambil alih, kita tarik enggak bisa. Tolong langsung saya blokir aja kartu kredit ya." Hati-hati ya. Nek kowe wis duwe kartu kredit, e-bank punya apa? E-bank apa istilahnya? Selain M-banking apa? Ya, dana itu apa? E-wallet. Ya, kalian hati-hati ya. Akan sering menemui menyumbang lewat e-wallet sudah bisa. Ini API e-wallet itu ada batas maksimalnya, tapi maksimalnya masih banyak. Kowe isih kaget kan? 20 juta e-wallet, transfer maksimal 20 juta. Nek nganggo M-banking langsung bisa semua ya, langsung kosong. Ya. Hati-hati dengan sosmed. Jangan terlalu sering main sosmed. Kalau kalian belum punya dasar. Wong aku punya dasar aja pernah ketipu. Apa meneh kuwe. Hati-hati. Boleh konsultasi ke guru atau orang yang lebih ahli. Ini asli enggak, ya. Sekarang kalau ada telepon sudah ada My Contact. Ada kan aplikasi My Contact? Get Contact, oh ya. Get Contact ketika dicek nomor HP siapa ini? Kamu udah pernah pakai? Kok tahu? Nah, ini nomor HP siapa ini? Kok ngebel ada apa? Ternyata penipu. Ya, itu
sudah ada, cuma HP ku wis over, apa tak install aneh-aneh koyoke wis over, wis nolak. Kita lanjut. 5. Penipuan dalam bentuk lampiran. Kalian juga perlu mewaspadai sebuah email dari seorang pengirim yang kalian tidak mengenalnya, bahkan pada pesan tersebut melampirkan sebuah dokumen dengan format apapun seperti doc, PDF, dan lain-lain. Biasanya email tersebut memiliki ciri khas pesan yang menarik sehingga kalian tertarik untuk membuka dokumen yang dikirimkan. Perlu diketahui bahwa ketika kalian mengunduh dan membuka file tersebut tanpa rasa curiga, maka akan ada kesempatan bahwa pada lampiran tersebut memiliki malware yang berbahaya pada data dan perangkat lunak pada komputer yang kalian gunakan. 6. Email. Ini ya, penipuan bentuk lampiran. Di WA dikirimi foto ya, atau paket, ada paket, silakan dibuka di lampiran kan? Ketika kalian buka, akan menginstal aplikasi. Aplikasi itu akan meremote HP kalian. Ini terjadi kalau tidak salah di bendahara TBS. Sampai 2 miliar kan? Ya, berubah-ubah. Sebelum dengan pernikahan kan paket kan dulu. Anda mendapatkan paket, silakan dibuka kalau ingin. Paket apa? File paket itu loh ya. Ingin membuka foto ya. Ketika dibuka akan menginstal aplikasi di HP. Setelah aplikasi diinstal di HP, HP kalian sudah diambil alih. Diambil alih itu di remote. Mereka tidak langsung mengambil alih, menunggu HP di jam-jam kira-kira tidak apa istilahnya, ora dicekel dulu ya. Kalau HP kalian matikan wis aman, tapi masalahnya kan kue nek bengi HP mbok pateni apa ora? Nah, itu di remote pas malam. Diambil alih WA. Hati-hati. Kemarin ada guru sini ya, buka, "Pak, nggon kok wis kadung buka, Pak." "Wah, HP matikan, Bu." Tak takon ngono. Ini kalau seperti itu HP dimatikan, biasanya yang diambil alih itu HP langsung diisi nomor dan apa yang lain. Ganti HP bahayane ya. Ganti HP atau ganti kartu. Tapi masih bisa, WA ganti kartu pun masih bisa, ndak aman. Kita ndak apa-apa Pak, aman Pak, ora lapo-lapo wis tak pateni. Belum tentu, ini belum istilahnya belum apa? Belum mengetahui manfaat apa, belum meremote ya. Mungkin karena malam dimatikan ora kroso. Ini minimal kalau HP kalian ra ono apa-apa nih, mengambil alih WA, akun WA kalian, akun sosmed kalian, lalu minta sumbangan. Sering kan? Minta pulsa, minta apa, banyak kan? "Tolong saya kirimi uang, transfer, nanti akan saya kembalikan. Saya ini." Padahal itu HP-nya orang lain. Ya, sudah di remote, sudah diambil alih. Hati-hati dengan sosmed, dengan WA. Kenapa WA kalian dikirimi itu? Kalian pernah mendaftar apa? Melalui nomor HP. Nah, itu diminta nomor HP kan? Nah, itu akan terekspos ya, expose. HP kalian pernah kalian daftarkan kemana? Itu diekspos, bisa dikirimi sing ora-ora. Ya, dikirimi undangan apa tadi? Nikah, terus apa nih? Paket, gambar paket apa nih? Hati-hati dengan HP kalian. Di grup Bapak Ibu guru itu loh ya, sudah banyak langsung diblokir. Oh, ngirim iki jadi WA-nya sudah diambil alih. Karena WA-nya diambil alih, HP-nya orang ono M-banking atau e-wallet, langsung digunakan untuk menyebar, minimal menyebar aplikasi lain. Nah, ini kalau kena bendahara kan bahaya. Ya. Langsung bendahara sekolah, "Wah, baiknya bendahara tidak boleh pegang HP." Ya, saya bercanda gitu ya. Ini piye bendahara TBS kok entek 2 miliar apa? Kehilangan uang 2 miliar gara-gara ini. Baiknya bendahara tidak usah pegang HP. Saya gitu. Pakai HP jadul aja, jangan Android, jangan smartphone. Hati-hati ya. Kalian kalau ada yang minta nomor HP, jangan mudah membagi nomor HP. Padahal kalian sering ya. Ada orang kira-kira cakep dikit gitu ya. "Ini nomor HP saya." Sering enggak? 5. Penipuan dalam bentuk lampiran.
Kalian juga perlu mewaspadai sebuah email dari seorang pengirim yang kalian tidak mengenalnya bahkan pada pesan tersebut. 6. Email spam. Beberapa provider email besar seperti Google, OneDrive, atau email hosting memiliki keamanan yang baik. Biasanya mereka memiliki fitur untuk menyaring pesan masuk yang mengindikasi bahwa pesan tersebut adalah spam. Diharapkan pemilik email tidak membuka email yang bersifat spam. Dan jangan pernah membuka pesan dari spam tanpa konfirmasi langsung terlebih dahulu dari pihak yang memang kalian konfirmasi benar dan valid. Hal yang perlu kalian ketahui ketika membuka email tersebut adalah spammer akan tahu bahwa alamat email kalian aktif, sehingga pengirim akan mencoba terus-menerus mengirim pesan yang berbahaya. Selain itu, spammer juga dapat memantau kapan waktu yang tepat untuk mengirim pesan ke email kalian. Bahkan spammer juga bisa menjual alamat email kalian yang aktif kepada para spammer yang lainnya. B. Informasi melalui pesan pribadi. 1. Periksa URL atau alamat situs website. Pelaku kejahatan di balik situs penipuan ini biasanya memanfaatkan SMS pemberitahuan yang berisi pesan penawaran hadiah dengan menambahkan sebuah URL yang tertuju pada sebuah halaman situs web palsu yang hampir menyerupai keaslian pada tampilannya. Sehingga pengirim akan mencoba terus-menerus mengirim pesan yang berbahaya. Selain itu, spammer juga dapat memantau kapan waktu yang tepat untuk mengirim pesan ke email kalian. Bahkan spammer juga bisa menjual alamat email kalian yang aktif kepada para spammer yang lainnya. B. Sehingga kalian perlu teliti memperhatikan URL atau alamat situs web tersebut. Biasanya, pelaku akan menghilangkan satu huruf atau mengganti huruf yang lain agar pengguna terkecoh. Karenanya, jangan hanya melihat URL sekilas tapi periksa dengan benar. Website penipuan juga biasanya menggunakan alamat yang dipendekkan seperti bit.ly/pemenang namun setelah diakses ternyata menuju ke link dengan domain gratisan. Gambar 5.8 tangkapan layar SMS periksa URL. Sumber Bima Laksana Putra, 2000. Gambar 5.8 tangkapan layar SMS periksa URL. Sumber, Bima Laksana Putra, 2021. Bisa dilihat pada gambar di atas. Ciri-ciri penipuan seringkali penyampaiannya melalui SMS. Secara acak penipu akan mengirimkan pesan ke target dengan harapan ada interaksi balasan dari penerima atau target. 2. Baca sebelum berinteraksi. Jika berencana untuk membeli sesuatu dari situs web, aplikasi belanja online atau akun salah satu pengguna sosial media, kalian perlu memastikan terlebih dahulu dengan membaca detailnya dengan benar sebelum melakukan pembelian. Penggunaan bahasa yang buruk adalah salah satu penipuan. Kalian juga bisa mencari nama perusahaan terkait secara manual menggunakan mesin pencarian seperti Google, Bing, Ask, dan lain-lain. Jika ditemukan situs web tersebut otentik atau asli, situs web tersebut akan muncul di paling atas pencarian. Sementara pada situs atau perusahaan penipu tidak akan memiliki banyak jejak digital bahkan tidak muncul di mesin pencarian. Pengguna bisa memilah dan memilih penjual yang terpercaya dengan cara memastikan identitas yang terbuka dan melihat ulasan atau testimoni pelanggan yang nyata. Pengguna tidak boleh dengan mudah terpengaruh dalam tipu daya komunikasi yang meyakinkan dan harga yang lebih terjangkau. Jika pengguna menjadi seorang penjual atau konsumen harus mengetahui perlindungan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang KUHP, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen. 3. Informasi multimedia. Informasi hoaks merupakan kepalsuan yang sengaja dibuat untuk menyeru sebagai kebenaran. Informasi palsu tersebut biasanya memiliki karakteristik dengan menggunakan data, foto dan kutipan orang, sehingga dianggap orang yang membacanya sebagai sebuah kebenaran. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan perhatikan dari mana kabar yang didapatkan. Sebaiknya kalian jangan terlalu mudah cepat percaya dengan informasi yang berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Gambar 5.9 contoh media dengan informasi hoaks. Sumber, Fathia Is, COVID-19, 2022.
Untuk informasi multimedia yang kalian dapatkan melalui situs web atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs yang dimaksud. Pastikan jika pada situs tersebut terverifikasi sebagai institusi pers resmi, namun ternyata menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Jadi, jangan pernah mengirimkan kembali informasi atau pesan yang belum tentu akurat akan kebenarannya kepada orang lain agar tidak menyebar lebih luas yang menjadi efek negatif bagi masyarakat. 6. Keamanan informasi digital. Keamanan informasi adalah praktik melindungi informasi dengan mengurangi risiko informasi. Hal ini biasanya melibatkan pencegahan atau pengurangan kemungkinan pihak asing yang berusaha mengakses data atau penggunaan, pengungkapan, gangguan, penghapusan, modifikasi, inspeksi, perekaman, atau devaluasi informasi yang melanggar hukum. Sementara dengan melibatkan tindakan itu dengan mengurangi dampak buruk dari insiden tersebut. Informasi yang dilindungi dapat dalam bentuk apapun, misalnya elektronik atau fisik seperti dokumen penting. Hal ini sebagian besar dicapai melalui proses manajemen risiko yang terstruktur dengan melibatkan a. Melakukan identifikasi informasi dan aset terkait, potensi-potensi ancaman, kerentanan pada data, dan dampak dari gangguan. b. Melakukan evaluasi risiko. c. Memutuskan bagaimana menangani kerentanan risiko yaitu dengan menghindari, mengurangi, membagi atau menerima dari informasi yang dibuat. d. Merancang kontrol keamanan informasi yang sesuai dan menerapkannya. Dan e. Memantau kegiatan, membuat struktur keamanan informasi yang diperlukan untuk mengatasi setiap masalah, perubahan, dan peluang peningkatan ancaman dari asing. Untuk menstandarisasi aturan ini, kalian memerlukan kolaborasi dengan akademisi dan profesional yang menawarkan terkait panduan, kebijakan, dan standar industri tentang kata sandi, perangkat lunak antivirus, firewall, perangkat lunak enkripsi, tanggung jawab hukum, kesadaran dan pelatihan tentang keamanan data, dan sebagainya. 7. Ancaman keamanan informasi digital. Ancaman keamanan informasi bisa banyak seperti serangan pada perangkat lunak atau software, pencurian kekayaan intelektual, pencurian identitas, sabotase, dan pemerasan informasi. Ancaman dapat berupa apa saja yang dapat memanfaatkan kerentanan untuk membongkar keamanan dan biasanya mampu mengubah, menghapus, merusak informasi-informasi pribadi atau organisasi. Serangan pada perangkat lunak adalah teridentifikasinya. Gambar pukul 5.10 ilustrasi. Keamanan informasi digital. Sumber, Ultima Theam. Flaticon. 2022. Gambar pukul 5.11 ilustrasi ancaman. Keamanan informasi digital. Sumber, FreePic. Flaticon. 2022. Dari virus, worms, Trojan horses, dan lain-lain. Mereka ini adalah perangkat lunak berbahaya yang meskipun memiliki perilaku yang berbeda namun mampu merusak perangkat lunak yang kalian miliki. Ancaman-ancaman pada keamanan informasi pribadi atau organisasi ini adalah sebagai berikut. A. Malware. Malware adalah perangkat lunak yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, server, pengguna, atau jaringan komputer. Namun tidak semata-mata kendala pada perangkat lunak dikarenakan malware. Memerlukan identifikasi apakah kendala tersebut adalah malware atau sebuah bug pada perangkat lunak. Berbagai jenis malware termasuk virus komputer, worms, Trojan horses, ransomware, spyware, adware, rogue software, wiper and scareware. B. Pencurian kekayaan intelektual. Pencurian kekayaan intelektual ini dilakukan oleh orang lain dengan melanggar hak cipta atau hak paten dari informasi yang berlisensi, bahkan berani mengklaim hak milik. Hal ini sering sekali terjadi di informasi digital. Seringkali kalian melihat konten video atau gambar dari pemilik resmi yang direpost oleh orang lain tanpa sepengetahuan bahkan persetujuan dari pemilik untuk mendapatkan keuntungan.
Hal ini sudah melanggar hak cipta dan dapat ditindak oleh hukum. C. Pencurian identitas. Pencurian identitas adalah tindakan orang lain yang berusaha untuk mendapatkan informasi pribadi seseorang atau untuk mengakses informasi penting yang dimiliki seperti mengakses komputer pribadi atau akun media sosial dengan masuk ke akun targetnya. Gambar pukul 5.12 ilustrasi malware. Sumber, Freepik, Flaticon, 2021. Gambar pukul 5.13 ilustrasi. Pencurian kekayaan intelektual. Sumber, ITIM 2101. Flaticon, 2021. Gambar pukul 5.14. Ilustrasi pencurian identitas. Sumber, Freepik, Flaticon, 2021. D. Sabotase situs web. Sebuah situs web yang dimiliki oleh seseorang atau organisasi di mana terdapat pihak asing yang disebut sebagai peretas, hacker, yang berupaya untuk mengambil data pusat, memodifikasi, bahkan menghancurkan situs web targetnya. Hal ini biasanya dilakukan agar penggemar atau pelanggan dari situs web tersebut menjadi hilang kepercayaannya. E. Pemerasan informasi. Pemerasan informasi adalah tindakan orang lain yang berusaha mendapatkan informasi dari target kemudian disegel atau dikunci, sehingga pemiliknya tidak dapat membukanya. Kemudian untuk mendapat keuntungan, pemilik diminta untuk membayar agar kunci tersebut kembali dibuka. 8. Kelemahan pada informasi digital. Kalian patut menyadari bahwa begitu pesatnya perkembangan informasi digital pada teknologi digital saat ini. Namun, perlu diketahui bahwa informasi digital juga memiliki kelemahan dibandingkan informasi analog. Berikut ini adalah kelemahan dari informasi digital. A. Keamanan data. Tidak menutup kemungkinan bahwa ketika kalian membuat informasi digital tentunya akan disimpan secara digital pula. Sehingga data yang kalian miliki jika kalian lengah atau jika sebuah organisasi memiliki sistem jaringan yang lemah maka kebocoran data akan berpotensi terjadi. B. Kejahatan dan cybercrime. Internet adalah wilayah yang rentan bagi kekuatan jahat untuk beroperasi. Berkat sifat internasionalnya, skalanya yang begitu luas, dan menjadi relatif mudah atau bebas untuk dapat dinikmati penggunanya. Gambar pukul 5.15. Ilustrasi sabotase situs web. Sumber, Goodware, Flaticon, 2021. Gambar pukul 5.16. Pemerasan informasi. Sumber, Flat Icons, Flaticon, 2022. Gambar pukul 5.17. Ilustrasi keamanan data. Sumber, Smashicons, Flaticon, 2021. Gambar pukul 5.18 ilustrasi. Kejahatan dan cybercrime. Sumber, Enhorpy, Flaticon, 2021. Contohnya kegiatan kejahatan dan cybercrime. 1. Cybercrime menggunakan media sosial untuk mempromosikan diri mereka sendiri dan mendorong orang lain dengan menghasut agar mengikutinya. 2. Pengedar narkoba menggunakan deep web untuk berdagang. C. Masalah privasi. Menjadi jauh lebih sulit untuk memiliki privasi pribadi di dunia digital dan itu sangat rentan akan bahaya data pribadi kalian ketika dicuri bahkan dijual. Misalnya, setiap orang memiliki kemampuan untuk mengambil foto dan rekaman video di ponsel mereka, lalu memposting ulang secara online. D. Pemutusan hubungan sosial. Terdapat kecenderungan yang meningkat bagi seseorang untuk bersosialisasi dan berkomunikasi melalui perangkat digital daripada melalui kontak kehidupan nyata. Ini dapat dengan mudah menyebabkan putusnya hubungan dan terisolasi. Penelitian telah menunjukkan bahwa kurangnya kontak kehidupan nyata menyebabkan depresi dan bentuk lain dari penyakit mental pada banyak orang. E. Plagiarisme dan hak cipta. Plagiarisme adalah kegiatan dalam menyajikan karya atau ide orang lain sebagai milik sendiri, dengan atau tanpa persetujuan pencipta atau kreator, dengan memasukkannya ke dalam karya kalian tanpa pengakuan penuh. Semua materi yang diterbitkan dan tidak diterbitkan, baik dalam bentuk manuskrip, cetak atau elektronik,
Plagiarisme mungkin bisa saja dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja. Secara singkat, plagiat adalah pencurian hak cipta milik orang lain. Cara terbaik untuk menghindari plagiarisme adalah dengan mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip praktik akademik yang baik. Menghindari plagiarisme bukan hanya soal memastikan semua referensi yang kalian kutip adalah benar atau valid, dengan mengubah atau memodifikasi kata-kata yang cukup sehingga proses pemeriksaan tidak akan memperhatikan parafrase yang kalian lakukan. Perlu diketahui tidak melakukan plagiarisme adalah gambaran kreativitas dan keterampilan yang otentik dari kemampuan yang kalian miliki. F. Ketergantungan yang berlebihan. Ketergantungan pada ponsel, komputer, dan gadget digital lainnya telah menjadi hal biasa bahkan menjadi rutinitas harian dan melupakan kegiatan lainnya. Banyak orang memiliki semua informasi kontak, foto, teks, dan informasi pribadi lainnya di ponsel mereka. Jika mereka kehilangannya, atau gadgetnya rusak atau kehabisan daya, maka bisa jadi ada orang berniat jahat, bahkan berani melakukan tindakan kriminal. 9. Latihan pengetahuan. Untuk menguatkan pemahaman kalian tentang informasi digital, silakan kalian lakukan pengamatan secara mandiri terhadap berbagai informasi digital yang bersifat hoaks sebanyak 5 contoh. Kemudian presentasikan pendapat kalian terkait hal tersebut di depan kelas dengan mengikuti arahan dari guru. Untuk latihan pengetahuan, kalian diminta membuat 5 contoh. 5 contoh dari pengamatan mandiri berbagai informasi digital yang bersifat hoax. Kemudian dipresentasikan. Wah, habiskan waktu ya. Mau? Ini mempresentasikan 5 contoh informasi digital yang bersifat hoax. Ya wah Gusti ya. Ya sudah, aku sapian ya wis gak usah, kowe dadi siji gone evaluasi gone LKS, gampang ngono ya. Ya sudah, ini kita masuk ke B. B. Penerapan keamanan sederhana. Dalam peranan informasi yang bersifat rahasia, penerapan keamanan data perlu dilakukan agar data yang kalian miliki tidak dengan mudah diakses oleh orang asing, seperti pembocoran, pencurian, modifikasi dari data yang kalian miliki. Berikut contoh hal sederhana yang bisa kalian lakukan dalam penerapan keamanan data. 1. Memasang password pada dokumen. Dalam hal ini kalian menggunakan aplikasi Microsoft Word dengan menambahkan password pada dokumen yang akan kalian buat. Sehingga untuk mengakses dokumen itu diperlukan password sebagai akses masuk. Pertama-tama siapkan dokumen kalian yang dipasang sebuah password. Kemudian klik File Info Protect Document Encrypt with Password. Gambar pukul 5.24 tangkapan layar melakukan keamanan dengan password pada dokumen Office Word. Kemudian akan muncul pesan di mana kalian diminta untuk memasukkan password. Silahkan isi password dan klik tombol OK. Gambar pukul 5.25 tangkapan layar memasukkan password. Selamat. Kalian telah berhasil dalam mengamankan dokumen. Sehingga password tersebut dapat kalian berikan kepada orang tertentu yang kalian kehendaki untuk membuka dokumen tersebut. 2. Melakukan enkripsi pada teks. Enkripsi. Encrypt. Ini secara sederhana adalah proses penyandian informasi, di mana isi di dalam informasi yang kalian miliki diubah menjadi sebuah teks yang tidak dapat dibaca oleh siapapun sebelum enkripsi tersebut dibatalkan. Decrypt. Sebagai contoh kalian akan melakukan enkripsi pada sebuah teks dengan platform gratis yang ada di situs www.base64encode.net. Pilih menu Base64 Encode kemudian masukkan pesan teks yang akan dienkripsi. Kemudian klik tombol ENCODE dan lihat hasil teks yang telah dienkripsi. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar pukul 5.27 tangkapan layar contoh penerapan enkripsi sederhana berikut. Sebaliknya jika kalian ingin melihat pesan teks yang terenkripsi menggunakan Base64 Encode, kalian bisa mengubahnya menjadi teks yang terbaca menggunakan menu Base64 Decode. 3. Akses kontrol lingkungan komputer.
Sebuah sistem operasi yang terpasang di perangkat PC memiliki kerentanan untuk diakses oleh orang lain yang tidak berkepentingan jika kalian tidak memasang akses kontrol seperti password. Namun, memungkinkan juga jika perangkat yang kalian gunakan dipinjam oleh orang lain. Sehingga hal ini perlu dilakukan pengaturan akses kontrol dengan menambahkan akun administrator dan akun pengguna biasa. Berikut adalah cara menambahkan password akun administrator pada PC Windows kalian. Pertama-tama klik tombol Start, pilih Settings. Gambar pukul 5.29 tangkapan layar memilih Start menu di Windows. Kemudian akan muncul jendela Settings dan pilih menu Accounts. Gambar pukul 5.30 tangkapan layar jendela Settings pada Windows. Setelah kalian memilih accounts maka akan muncul beberapa menu baru seperti gambar di bawah ini. Pilih menu Sign In Option kemudian akan ada beberapa pilihan yang bisa digunakan sebagai alat pengaman. Sebagai contoh kalian bisa memilih password. Gambar pukul 5.31 tangkapan layar halaman mengaktifkan password pada Windows. Gambar di atas menunjukkan Windows memberikan alternatif kepada kalian untuk menggunakan metode keamanan sesuai dengan kebutuhan kalian. Saat kalian memilih metode password dan klik tombol Add maka akan muncul pesan baru di mana kalian diminta untuk membuat password. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar pukul 5.32 tangkapan layar halaman pembuatan password pada Windows. Selamat! Saat ini komputer kalian telah memiliki password. Untuk melakukan uji coba, kalian dapat melakukan restart atau log. Dengan begini, orang lain masih tetap bisa menggunakan laptop kalian tapi tidak dengan akun administrator yang memiliki akses luas namun hanya sebagai tamu saja. 4. Latihan pengetahuan. Andi memiliki kumpulan dokumen yang bersifat rahasia dan hanya pihak tertentu saja yang bisa mengaksesnya. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Andi untuk memastikan bahwa semua dokumen yang dimaksud benar-benar aman dari akses orang yang tidak berhak.